Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ihdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita mohon pada Allah taufik dan ridhonya di subuh ini untuk melanjutkan bahasan tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa kita melalui kitab Tajul Arus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Terakhir kita membicarakan tentang ciri seorang mukmin yang sempurna dan seorang yang dihinakan. Seorang mukmin beda mukmin yang dimuliakan dengan orang yang dihinakan adalah pada bagaimana dia melihat aib, melihat cacat pada diri. Jika dia lebih melihat kepada cacat atau aib pada dirinya dibanding aib atau cacat pada orang lain, maka di situ ada kemuliaan, di situ ada keimanan. Namun jika sebaliknya, apabila cacat atau aib itu hanya dilihat pada orang lain, dia tidak bisa melihatnya pada dirinya, itu adalah satu tanda kehinaan, makhzul. Kita lanjutkan di pagi ini kalimat berikutnya, masih tentang penjelasan tentang kemaksiatan dan bagaimana kita mengingatkan diri kita untuk menjauhinya. Wa mimma tamada alaihi ahluz zaman mubasatuhum wa muwafaqatuhum lil asin. Dan di antara yang menjadi kebiasaan ahluz zaman, manusia di sepanjang zaman. Artinya ini penyakit sepanjang masa. Setiap masa selalu ada penyakit ini. Apa itu? Mubasatuhum wa muwafaqatuhum. Menyetujui atau menyenangi al-asin, orang-orang yang bermaksiat. Mubasatah itu artinya menunjukkan kegembiraan. Muwafaqah menunjukkan persetujuan. Kepada siapa ditunjukkan kesenangan, kegembiraan dan persetujuan itu? Lil asin, kepada orang-orang yang bermaksiat, ahli maksiat. Ini penyakit banyak orang di sepanjang zaman. Orang berbuat maksiat, justru sudah jelas nyata kemaksiatan yang dia lakukan, justru ada banyak orang yang mubasatah dengan dia, menyenanginya, menunjukkan kesenangan pada orang itu.
mencoba mencocok-cocokkan diri dengan orang tersebut, ya. Atau bahasa kita hari ini mungkin normalisasi, ya. Menganggap normal apa kemaksiatan, keburukan yang mereka lakukan, sehingga kita pun berusaha menyamankan diri berada di dekat orang begini. Ini berbahaya. Kata Imam Ibn Athaillah, walau annahum abasu fi wujuhihim lakana dzalika zajiran lahum 'anil maksiyah. Seandainya manusia ini, kita ini, ya, abas artinya menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan, bermuka masam. Ada ayat abasa wa tawalla. Seandainya kita ini menunjukkan wajah yang masam, ya, muka yang masam, tidak senang, nampakkan wajah tidak senang itu kepada mereka, kepada ahli maksiat itu, sebenarnya itu cukup sebagai satu sanksi hukuman, ya, untuk mereka karena kemaksiatan yang mereka lakukan, ya. Jadi muka masam itu dihadapkan kepada orang yang bermaksiat. Jangan sebaliknya. Karena Nabi SAW yang ditegur Allah di surat Abasa itu ketika muka masam itu ditunjukkan kepada orang yang menginginkan kebenaran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, ada orang yang bermuka masam dan dia berpaling, kata Allah. Maksudnya adalah Rasulullah waktu itu. Ketika datang seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, ya, yang kemudian hari adalah salah seorang muazzin Rasulullah SAW. Ya, engkau tidak tahu, jangan-jangan orang ini datang untuk menyucikan dirinya. Artinya untuk orang-orang yang datang membersihkan diri. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasul agar dibacakan kepada beliau agak satu ayat. Tapi waktu itu Rasul sedang sibuk, sedang mendakwahi orang-orang pemimpin-pemimpin elit-elit Quraisy. Ya, harapannya bagaimana? Kalau elit Quraisy ini, pemimpin-pemimpin Quraisy ini didakwahi, satu orang aja masuk Islam, itu di belakangnya berapa yang ikut, Pak? Terus kan strategi dakwah. Lalu sedang mendakwahi pemimpin-pemimpin ini, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta, dia tidak tahu Nabi sedang sibuk, kesibukannya seperti itu. Ya, dia datang, ya Rasul, ajarkan saya kebenaran yang diberikan kepadamu. Rasul bermuka masam kepadanya, padahal Abdullah tidak tahu kan bagaimana beliau bermuka masam itu kan. Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak melihat. Tidak ada respon. Lalu Abdullah ini mengatakan, ya Rasul, satu ayat saja bacakan kepada saya dari yang telah Allah turunkan kepadamu. Nabi masih bermuka masam, merasa terganggu, ya, dengan kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum ini ketika mendakwahi elit-elit Quraisy. Itu saja, Bapak Ibu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur. Ya. Kenapa begitu? Karena ada sedikit makna di situ bahwa mengurusi orang ini, orang-orang Quraisy yang masih kafir itu agar dia masuk Islam, itu ada di situ makna lebih memilih mengurusi orang yang belum beriman ini daripada orang yang sudah beriman. Ya, walaupun tujuannya bagus, ya, tujuannya agar masuk Islam ini orang, belakangnya mungkin akan ikut banyak rombongan. Ya, masuk Islam misalnya Abu Sufyan, berapa di belakangnya yang akan mengikuti dia masuk Islam? Karena banyak orang ini kan
mengikut-ngikut saja. Kebanyakan masyarakat itu kan mengikut pemimpinnya. Kalau pemimpinnya masuk Islam, insya Allah umatnya belakangnya masuk Islam. Tapi oleh Allah SWT ini tidak patut. Orang yang sudah beriman, orang yang sudah taat, orang yang menginginkan Al-Quran, orang yang menginginkan ilmu, ini lebih layak untuk dimubasatah, untuk ditunjukkan kesenangan kita kepadanya dibanding orang yang belum beriman ini. Walaupun tujuan kita supaya dia beriman. Itu tandanya Bapak Ibu ada kaedahnya oleh para ulama gitu tentang tentang kesempurnaan diri. Kaedahnya apa? Al-muhafazah wal islah namanya. Al-muhafazah wal islah. Apa itu al-muhafazah? Menjaga. Menjaga yang sudah ada. Menjaga yang sudah baik. Baru setelah itu islah, menambahkan kebaikan. Ya. Baru setelah itu memperbaiki. Yang pertama dilakukan dalam hidupnya menjaga yang sudah baik. Kadang-kadang orang karena inginnya, semangatnya untuk menambah kebaikan, yang baik yang sudah ada tidak terpelihara lagi, tidak terjaga lagi. Itu sering terjadi di masyarakat. Ya. Karena ingin naik level sebelumnya lalai. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti misalnya kita di Ramadan nih, kita naik level, sholat qiyamul lail kita percepat, ya. Biasanya qiyamul lail di ujung kan, sepertiga akhir malam. Sekarang kalau datang Ramadan, qiyamul lailnya di awal malam, setelah sholat isya langsung qiyamul lail kan, tarawih namanya. Itu kan naik level itu. Tapi kalau gara-gara itu kemudian apa yang jadi kebiasaan, sholat sunnah yang lain jadi kebiasaan menjadi tidak lagi, nah itu gimana? Gara-gara sholat tahajud, sholat subuhnya terlambat. Kadang-kadang kalau orang yang baru melatih diri untuk sholat tahajud, kadang-kadang kan terjadi begitu. Kita kan kadang terjadi begitu Pak, di awal-awal melatih diri untuk tahajud itu, akibatnya emang sholat subuhnya terlambat. Karena ingin melakukan nambah kebaikan yang sudah ada terlalaikan. Nah ini jangan. Karena level pertama itu muhafazah, itu harus selesai, menjaga itu. Maka orang-orang yang sudah beriman lebih layak untuk dijaga daripada orang-orang yang belum beriman. Mengupayakan orang tidak beriman untuk beriman bagus, tapi menjaga orang yang sudah beriman agar terus bersemangat meningkatkan keimanan, ini jauh lebih penting. Nah, kalau begitu saja dicela Allah, ya, kan namanya mubasatah tadi, muwafaqah, menunjukkan persetujuan, menunjukkan kegembiraan. Ya. Kalau menunjukkan kesenangan diri, ya, wajah yang bergembira kepada orang belum beriman agar dia beriman, itu saja tidak baik. Kalau di depan kita ada orang yang sudah beriman yang ingin dilayani, melayani orang yang belum beriman untuk beriman, itu tidak lebih baik daripada melayani orang yang sudah beriman. Apalagi kalau melayani ahlul maksiyah, jelas-jelas ahlul maksiyah. Ya. Jadi bukan saja kita itu diminta untuk meninggalkan maksiat, tapi juga diminta untuk meninggalkan ahlul maksiyah, orang-orang yang nyata kemaksiatannya. Bagaimana meninggalkan mereka? Abasu, tunjukkan wajah yang tidak senang terhadap mereka. Tidak perlu mencela, tidak perlu mencela, tidak perlu melakukan hal-hal yang melakukan ini, buat program ini, hentikan ini. Coba kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, yang paling sederhana saja, abasu fi wujuhihim, tunjukkan wajah tidak senang, tidak suka kepada orang yang melakukan maksiat itu.
Ya. Jangan banyak-banyak senyum kepada mereka. Jelas orang melakukan maksiat tuh ya, senyum lu kayaknya. Ya. Apalagi berbasa-basi pula dengan mereka. Datar saja pada orang yang halul maksiat. Bekonyo kan kalau wak senyum kanyo beko kan tertariknya bekonyo bisa kamu sajinya. Kan itu beko tuh, ya. Hati-hati, ya. Memang ada bisa seperti itu, bisa jadi. Tapi untuk diri kita yang masih melatih diri untuk melawan maksiat, yang begini belum masanya. Belum masanya. Kalau kita dengan maksiat diri kita saja belum beres, masih banyak kelalaian, lalu kemudian bertemu dengan ahlul maksiat, kita senyum-senyum pula. Nah, ini akan memberikan pengaruh besar kepada, support besar kepada maksiat yang ada di dalam diri kita. Bertambahnya tuh kemaksiatan di dalam diri itu, bertambah supportnya. Ya. Kalau lagi sagan orang tuh, kalau senyum lo kawan, ya. Senyum ini kan masuknya kemana Pak? Kan langsung ke hati itu, ya tuh. Nah, itu. Berbasa-basi kita dengan dia, agak panjang basa-basi, dibaliknya tambah lama, mau tajinya aja orang tuh. Akhirnya apa? Jangan-jangan kita yang segan dengan dia, segan mengoreksi kesalahannya, ya kan? Nah, jadi kalau kita latihan tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari maksiat, ya, maka terhadap ahli maksiat datar saja. Jangan memberikan satu kebaikan yang istimewa kepada mereka. Sebagai apa? Sebagai satu bentuk teguran kepada kemaksiatan mereka. Tujuannya itu mendidik mereka. Ya. Walau fataha laka babul kamal lama raja'ta ila radha'il. Nah, ini kaidah logikanya. Jika dibukakan kepadamu pintu kesempurnaan, maka mestilah engkau tidak akan kembali kepada kehinaan-kehinaan. Apa maksudnya itu? Kalau dibukakan kepada kita pintu kesempurnaan kebaikan, ya, mestilah kita tidak akan balik kepada tempat-tempat yang kotor, kehinaan. Ara'aita, adakah engkau melihat man futiha lahu babul qasri ayarji'u ilal mazabil? Adakah engkau melihat orang yang sudah dibukakan untuknya pintu istana, adakah dia akan pergi lagi ke tempat sampah? Nah, dibuka untuknya apa? Pintu istana, masuklah ke istana. Leka balik, masuknya ke istana atau baliknya ke tempat sarok, tempat pembuangan sampah, az-zabail. Mana yang akan dia tempuh? Kok istana kan? Mewah, masuklah ke orang tu kan? Nyo masuk ke istana tu atau nyo ke tempat sarok? Mana yang dipilihnya? Normalnya manusia. Kalau dibukakan pintu istana penuh dengan keindahan, kenikmatan, baliknya ke tempat sarok. Mana namanya tu? Gilo orang. Tak barakah. Jadi kita ini, kata Imam Ibn Athaillah itu sedang menjelaskan, ini kan perumpamaannya, ya. Agar kalau sudah mulai ada ketaatan di dalam diri kita, itu kan kemuliaan. Kalau mulai iman mengalir dalam diri kita, lebih cenderung kepada kebaikan daripada keburukan, nah jangan balik lagi kepada keburukan itu. Nah, di antara ciri balik kepada keburukan tadi, merasa senang saja berada dekat dengan ahli maksiat. Ini kadang-kadang kami dulu kuliah ngajar itu, ada mahasiswa mengatakan begini, sering sekali. Maka ini penyakit banyak orang. Sering sekali. Pak, kita kan boleh berteman dengan siapa saja. Yang penting kita pandai menjaga diri. Kalimat paling banyak orang bilang gitu. Yang penting awak kan bisa menjaga diri. Boleh kawan josia saja.
Iya, kalimat itu untuk siapa? Untuk siapa? Bahkan orang yang sudah sangat terjaga dirinya, dan kalau dia dekat-dekat dengan kehinaan, dia bisa jatuh ke dalam kehinaan. Nanti ada di surat Al-A'raf kisah Bal'am bin Ba'ura, seorang ahli ilmu yang diberikan ilmu setara dengan ilmu para nabi. Tapi karena dia hatinya itu terkait, tergantung, terikat, condong kepada dunia, akhirnya tergelincir, tidak berguna ilmu yang tinggi itu. Nah, kita ini masuk orang yang mana? Orang yang bisa bertahankah dalam kebaikan ketika berada di tengah-tengah keburukan? Idealnya kan begitu. Bagi cek orang pak bacan doikan di dalam lawi ayahnya asin, dagingnya mani juga kan murid. Idealnya begitu. Tapi berapa persen orang yang bisa seideal itu? Ya, berapa persen orang yang bisa seperti itu? Maka kalau dalam bab tazkiyatun nafs, upaya untuk menyucikan jiwa, tunggulah dulu yang begitu. Jangan beko tukang pancing di larian ikan. Gadang lawak begitu ya Pak. Gadang pada tukang pancing. Ya. Kue lo ikan kok daripada nan pancing. Kok lai sape nawa doi nawa. Kok ikan hiu ya. Kok buaya aja Pak. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau sudah dibukakan pintu kemuliaan, jangan balik lagi kepada kehinaan. Dibukakan pintu istana, jangan balik lagi kepada pintu tempat-tempat sampah. Itu tidak logis. Tidak logis kerja begitu kalau saya balik lagi ke tempat sampah itu. Ya, menyenangi lagi dengan orang-orang ini. Bara banyak orang Bapak Ibu. Ini contoh sederhana saja Bapak-bapak ya. Bara banyak bapak laki-laki yang berniat tidak merokok leh. Basuh jo kawanan biasa merokok. Barang banyak orang gagal di situ. Kita tidak bicara soal hukum halal haram rokok. Tapi itu contoh bahwa barang banyak. Kamu punya kawan-kawan murid. Rasa tahun 2 tahun bisa berhenti merokok. Saya tuh merokok balik. Maka merokok balik. Itu. Basuh jo kawan lamu. Basuh balik. Ini bagaimana caranya perbaikan diri itu bisa bertahan yang ditunjukkan ini. Jadi dikatakan di sini, "Lau futiha laka babul unsi bainaka wa bainahu ma talabta min ta'annus man ta'annas bihi." Jika dibukakan untukmu pintu-pintu keindahan, pintu-pintu kesenangan antara dirimu dan antara Tuhan, maka tentu engkau tidak akan mencari lagi orang lain yang akan memberikanmu kesenangan itu. Lau ikhtaraka li rububiyatihi maqata'aka anhu. Jika engkau memilih, jika dia telah memilihmu untuk nilai-nilai ketuhanannya, maksudnya apa? Untuk kebaikan, rububiyah itu Bapak Ibu. Nilai-nilai ketuhanan maksudnya sini adalah rububiyah itu kebaikan-kebaikan Allah. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah itu dihubungkan dengan sifat Allah yang mana? Rabbil Alamin. Bahwa dia yang mengatur, dia yang mengendalikan, dia yang memfasilitasi kita. Di dalam makna Rabbu itu ada maknanya menjaga, memfasilitasi, memelihara, seterusnya. Artinya apa? Kebaikan. Karena itu Rabb, karena Allah yang disebut itu adalah Rabb, maka pangkal ayat adalah Alhamdu. Karena pangkal ayat itu adalah pujian, maka yang dipuji adalah kebaikan. Jadi maksudnya begitu juga di sini. Lau ikhtaraka li rububiyatihi. Jika Allah telah memilihmu untuk kebaikan-kebaikan darinya, maka ta'aka anhu. Dia tidak akan memutusmu dari kebaikan-kebaikan itu.
dari dirinya. Tidak akan dia putus. Artinya apa? Kalau Allah sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita melalui ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita buat, penjagaan diri kita kepada maksiat, Allah sudah berikan, tunjukkan kebaikan dalam hal-hal seperti itu, maka Allah tidak rela ada putus hubungan kita dengannya. Allah itu sangat pencemburu. Nabi mengatakan begitu. Tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau karramta alaihi lama ramaka li ghairihi. Ya. Lau kurrimta alaihi lama ramaka li ghairihi. Jika engkau dimuliakan, ya. Jika engkau dimuliakan, maka dia tidak akan melemparkanmu untuk yang selainnya. Nah, itu bahasa. Ya. Jika diri kita ini sudah dimuliakan Allah, dengan apa dimuliakan Allah? Oh, berbagai macam banyak kebaikan akibat dari ketaatan yang kita lakukan. Pernah kita merasakan itu. Semak buat tambah ibadah kok, buat tambah peloan hidup kok. Kita dekatkan diri kita kepada yang baik-baik, kita jauhkan diri kita dari kemaksiatan, lalu Allah tunjukkan ditambahnya nikmat kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat ibadah itu nomor satu, bukan nikmat yang lain dulu. Nikmat ibadah. Terasa nikmat ibadah, terasa nikmat dalam kebaikan jauh lebih nikmat daripada dekat-dekat dengan kemaksiatan. Nah, kalau sudah muncul itu di dalam hidup kita, kata Imam bin Athaillah, lama ramaka li ghairihi, dia tidak akan campakkan kita kepada yang lain. Tak rela dia, Allah itu membiarkan kita dekat lagi dengan kemaksiatan. Idza azza anka mahabbatu makhluqin fafrah bihadza. Jika berat bagimu mencintai makhluk, wah ini paling tinggi. Ciri bahwa Allah sedang mencintai hamba apa? Berat bagi seorang hamba itu mencintai makhluk. Susahnya mencintai makhluk. Yang mudah itu bagi dia apa? Mencintai Allah. Ya, fa innahu min inayatihi bika. Itu tandanya dia sedang menumpahkan perhatian penuh kepadamu. Mari kita lihat diri kita. Rasulullah SAW jadi contoh. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, menyebutkan dalam sebuah hadis panjang. Di antara kalimatnya begini: diberikan ke dalam hatiku rasa cinta. Ini bahasanya. Hubbiba ilayya, diberikan kepada hatiku apa? Rasa cinta, menyukai dua hal dari dunia ini, dari semua dunia. Jadi Nabi itu pun sebagai manusia biasa ada juga senangnya kepada dunia. Bagian dunia mana yang paling disenanginya? Dua, Bapak Ibu. Satu adalah an-nisa, lawan jenis. Itu normalnya Nabi. Ya. Artinya apa? Beliau menikahi wanita. Beliau sangat mencintai itu. Bagian dari dunia. Yang kedua apa? At-tib, wewangian, parfum. Ini hadis tentang keutamaan memakai wewangian. Karena Nabi menyukai itu, menyukai wanita dan menyukai wewangian. Tapi jangan salah, kalimat belum selesai. Apa kata Nabi? Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Tapi dijadikan penyejuk pandanganku adalah pada sholat. Lihat, hati Rasul itu bisa mencintai wanita, bisa mencintai parfum yang wangi-wangi, ya. Tapi yang menjadi penyejuk pandangan, nah ini berarti apa ini? Penyejuk pandangan ini maksudnya apa? Yang sangat dicintai beliau adalah sholat. Bisa sholat itu mengalahkan kecintaannya kepada istrinya. Bisa apa tadi? Sholat itu kecintaannya pada saat mengalahkan kecintaannya kepada wewangian tadi. Bagaimanapun orang wangi di sebelah beliau, tapi kalau beliau sedang sholat lebih wangi daripada itu. Bagaimanapun indahnya seorang istri, berapa istri Rasul? Cantik-cantik semua. Tidak ada istri Rasul yang tidak cantik. Betapa cantiknya istri beliau, tapi kalau sudah dengan sholat lebih indah daripada istri itu. Nah, begitu. Ini orang kalau sudah begitu itu tanda apa? Tanda Allah sedang memberikan perhatian penuh kepada seseorang. Kalau bisanya begitu.
Nah kita ini kadang-kadang, nih Ramadan besok nih, insya Allah nih, banyak kita kaum muslimin mulai bisa merasakan kenikmatan beribadah. Oh iya, kalau awak puasa, rancak sehat awak, ya, rancak hubungan awak jauh orang. Kalau awak semakin menambah qiyamul lail, sanang ide awak. Kan itu banyak orang merasakan. Kalau lah datang bulan puasa, mah yang lebih senang keadaan awak di puasa atau di luar bulan puasa? Semua orang akan merasakan. Jangankan kita orang beriman, orang kafir aja merasa Ramadan itu memang bulan mulia. Merasa senang mereka berada di bulan Ramadan. Semua orang jadi mulia. Tapi ketika selesai Ramadan, kalau kita sudah masuk merasakan kemuliaan-kemuliaan Ramadan itu tandanya Allah beri perhatian penuh kepada kita di bulan Ramadan. Nikmat qiyamul lail, nikmat berpuasa, nikmat menjaga hubungan baik dengan sesama, nikmat memberi, nikmat zakat, sedekah segala macam. Lalu kenapa di luar bulan Ramadan? Tidak lain karena kita meninggalkan Allah. Itu saja. Di Ramadan kita serius dengan Allah, di luar Ramadan kita serius dengan yang selain Allah. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Ambo kadang heran apa ibu? Bapak pengurus masjid mungkin sering je heran. Kalau lah bulan puasa keluar puro saudara. Para pengajian di bulan puasa tu, barangkali wak pengajian bulan puasa. Sehari itu bisa 2 kali kan? Ada musajid dan bisa 3 kali kan? Subuh je, zuhur je, isya je, tarawih je. Sekurang-kurangnya 2. Atau malah ada masalah yang biasa sekali. Kalau sekali pengajian tiap sehari, 30 hari berarti 30 kali pengajian. Tidak kurang ke dana itu. Kalau untuk bulan puasa tidak kurang ke dana. Keluar saudara. Tapi kalau lah untuk di luar bulan puasa dan pengajian dan sekali seminggu, payah mencari dana ya Pak. Betul tak? Aneh itu. Kami merasa aneh itu. Babuik list tuh kebutuhan Ramadan samalam sepaket 700.000. Ada nangku itu. Alun imam mereka malam tuh bisa 1 juta sepaket samalam. Kan enggak ada. Malah biah malah 30 dibuat angko di sana ada aja 31, 32. Bayangkan. Tapi kalau lah selesai Ramadan, saya nak taisi itu. Karena sepaketnya itu pengajian tidak sampai ke 1.500.000 gitu. Ya. Kenapa bisa berubah drastis orang dari Ramadan ke luar Ramadan? Karena di Ramadan perhatian Allah penuh kepadanya, dia sambut perhatian Allah. Di luar Ramadan Allah tidak berubah perhatiannya. Allah tidak pernah memutus dirinya dengan hambanya. Itu dikatakan Allah dalam ayat-ayat Ramadan itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentangku, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sangat dekat. Tidak pernah Allah itu jauh-jauh dari hamba. Tapi masalahnya ketika selesai Ramadan, hamba aku menjauh dari Allah. Di antara ciri menjauhnya hamba dari Allah apa? Dia datangi lagi tempat sampah itu. Itu. Mentang-mentang bulan carai gini. Ya. Kalau bulan carai Syawal itu kan bulan carai sekali itu. Ya. Ini balik ke kebiasaan. Tidak dijagonya. Padahal dia tahu betul bahwa dengan dia jaga ketaatan di Ramadan, hidupnya jauh lebih nikmat. Coba kita pikir-pikir. Jadi mendatangi kembali tempat-tempat maksiat menunjukkan muwafaqah, ya, kelembutan, berlemah lembut, berbaik-baik, berbasa-basi, berpanjang-panjang dengan ahli maksiat. Itu membuat diri kita jauh lagi dari Tuhan. Ya, karena harusnya bagaimana? Logikanya tadi, orang kalau sudah dibukakan pintu istana, harusnya dia tidak pulang lagi ke tempat sampah. Harusnya begitu kata beliau. Makanya nanti ada dalam Quran, seandainya manusia tahu kebaikan apa yang Allah berikan, seandainya manusia tahu apa kebaikan yang harus seandainya dalam Quran itu, maka mereka tidak akan. Para banyak ayat-ayat ditutup dengan laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Masalahnya banyak orang dan hilang kesadaran, hilang pengetahuan, tidak sadar diri.
Itu masalah. Jadi kenapa kita bisa tidak konsisten itu? Karena kita tidak sadar diri tentang titik-titik kemuliaan dan titik-titik kehinaan. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan. Di antara titik kemuliaan apa? Bahwa orang lebih banyak mencela diri daripada mencela orang, melihat aib diri daripada melihat aib orang. Di antara titik kemuliaan, di mana ada pintu kemuliaan, teruslah berada di dalam pintu kemuliaan itu. Di mana terasa kebaikan dalam ibadah, seriuslah dalam ibadah itu. Ya, ketika terasa pahitnya ya, kemaksiatan, jangan balik-balik lagi kepada kemaksiatan. Diingat-ingat itu terus di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi lebih mampu untuk menjaga diri ini dari kemaksiatan dan bisa mampu kita untuk beristiqomah. Seperti itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Beberapa kunci-kunci tentang menjaga diri dari kemaksiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.